Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah personal reading untuk klien saya, melihat bagaimana kehidupan dia ke depan bersama Leo. Gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari energi Pisces dan Leo secara elemen ya, memang kurang cocok. Kurang cocok memang ini. Tapi apabila memang lebih mau mencoba, masih mengupayakan, terutama kesepakatan kedua belah pihak, sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Oke, langsung sajalah di sini saya menjawab pertanyaan dari klien. Nomor 1, apakah Leo sedang punya asmara lain selain dengan dia, gitu ya. Wah, terlalu banyak. Saya cuma butuh satu aja dulu. Oh, enggak. Oke. Kalau dari sini saya lihat ada ya. Ada, bukan lagi berasmara, tetapi lebih ke sedang terkoneksi dengan seseorang, gitu ya. Kalau untuk asmara, misalnya asmara yang mesra, yang memang penuh cinta, gitu ya, sampai tergila-gila, tidak, gitu. Ada memang seseorang yang sedang berkomunikasi dengan beliau. Nah, jadi orang ini berkenan ya, terkoneksi dengan beliau. Namun kalau untuk diikat dan mengikat tidak, gitu ya. Nah, ini energi dari beliau, saya lihat energi dari beliaunya sendiri, pasangan dari Pisces ini, si Leo tadi ya. Leo tadi ya, ini hanya apa ya, selingkuh-selingkuh ndak jelas gitu sih, gitu ya. Dia lagi mendekati seseorang, ini lagi mencoba terkoneksi dengan seseorang. Oke, saya rasa orang ini tidak tahu siapa status dari Leo ini yang sesungguhnya, nggak tahu dia kejujuran tentang, karena ini nggak mau jujur ya, Leonya itu nggak mau jujur. Posisi sekarang orang ini percaya-percaya saja sih, percaya-percaya saja. Bahkan mungkin orang ini sering mau aja lah terkoneksi ya, sudah sering ini ngobrol-ngobrol, kalau saya lihat sering ngobrol-ngobrol. Begitu ya. Kalau untuk yang terlalu, ini kan wanita dewasa juga ya. Kalau wanita dewasa yang mungkin orang ini bukan orang sembarangan juga ya. Maksud saya ini bukan istri seseorang gitu, enggak. Ini memang orangnya single dan dari kalangan pekerja. Oke, kita lihat ya sampai sejauh mana ya hubungan mereka. Terlalu banyak ya, ini aja. Iya.
Kalau untuk berbicara ke arah yang jauh lebih serius masih belum. Colek-colek ke arah sana ngobrolnya ada gitu. Bahkan untuk menikah sih masih nggak ada cerita ya. Orang ini memang dari pasangan Pisces sendiri, si Leo-nya sendiri ini cuman sekedar iseng gitu ya, cari-cari kesibukan barangkali daripada bengong. Gitu. Baik, dan juga kalau untuk serius saya rasa dari energi Leo-nya sendiri takut juga ya, karena dia ini kan posisinya punya satu hubungan yang serius dengan Pisces. Jadi ini kan nanti rumah tangga makin kacau balau jika dia berani berbicara tentang pernikahan dengan seseorang yang sedang dia dekati ini. Gitu ya. Kita lihat potensi ke depan hubungan mereka ini. Barangkali bisa menjadi petunjuk untuk Pisces. Oh, iya, cepat atau lambat nanti kebohongan dari Leo-nya ini pasti ketahuan oleh pasangannya, dan di situ hubungan langsung yang amburadul kacau balau ya. So, kamu yang jadi pasangannya Leo nggak usah takut ya, Pisces-nya nggak usah takut. Ini nanti segera ini, cepat atau lambat lah kalau saya bilang ya. Dari barangkali nanti someday si wanitanya ini akan, ini kan namanya wanita dewasa ya, pasti tidak mau main-main terlalu lama, tidak mau hanya sekedar pacaran terlalu lama. Di situ nanti dia yang meminta komitmen dari Leo, Leo-nya tidak bisa beri gitu ya, dan kemudian ditambah kejujuran terungkap gitu, dan terakhir bubar ini ya, karena kalau saya lihat ini nanti cukup terjadi argumen yang tanda kutip agak heboh lah di antara mereka ini. Oke, jadi sepintar apapun kita menyembunyikan kebohongan kita, itu pasti akan terungkap juga kan, cepat atau lambat akan terungkap. Dan di situ sebenarnya kita akan dapat karma ya, dari Leo-nya sudah pasti dia akan dapat karma, karena dia sudah istilahnya melukai perasaan seseorang, membohongi seseorang gitu ya. Ini permainan yang asik di depan bagi orang yang memang tidak menghargai tentang komitmen gitu ya. Bermain-main, tidak memikirkan jauh ke depan efek dari keisengan itu. Ada beberapa hati yang terluka ya, hati Pisces pasti terluka, dan juga hati dari wanita yang dia dekati tadi gitu ya. Oke, kemudian ini pertanyaan kedua dari Pisces. Jika Pisces menceraikan Leo, apa dia akan menerima? Bagaimana respon dari Leo ya? Oke. Terlalu banyak.
Oke. Nah, jikalah Pisces menggugat Leo, apa respon dari Leo-nya? Kalau saya rasa itu bukan kabar baik untuk dia, dan dia akan berusaha untuk menjegal kamu melakukan niatan kamu tadi, melanjutkan niatan kamu tadi, gitu ya. Dia tidak menginginkan perceraian itu, tidak menginginkan. Dia akan berusaha untuk mempertahankan status ini ya, mempertahankan rumah tangga ini, gitu ya. Memang kalau dari sisi perasaan tidak ada orang, jadi dia ini merasa nanti tidak nyaman ya dengan tuntutan kamu ke pengadilan. Bukannya dia merespon itu dengan baik, tidak. Dia akan mengupayakan gagal. Dia akan mengupayakan gagal dari niatan kamu tadi itu ya Pisces ya. Tidak, karena dia ngerasa itu bukan keputusan baik. Meninggalkan dia bukan keputusan baik, atau meninggalkan kamu bukan satu pilihan dia. Tidak pilihan dia. Di sini nanti emosinya ini semakin kacau ini ya. Emosinya semakin kacau. Mungkin juga dia akan ada argumen di antara kalian, gitu. Kalau argumen ini kencang dari dia, berantem lah gitu bahasanya ya, berantem, adu mulut lah gitu, adu kata-kata. Namun kalau untuk tindakan dia, misalnya introspeksi ke dalam diri dia, why, kenapa Pisces menggugat saya, itu tidak juga sampai ke sana. Posisi begitu kamu, misalnya gini ya, posisi begitu kamu nyampein niat kamu, atau mungkin kamu melalui pengadilan, datang surat pengadilan ke beliau, ke Leo, dia akan marah, emosinya tidak terkontrol, bahkan dia langsung berpikiran bahwa kamu ini di sana, ini kan kalian jaraknya terpisah ya, jadi dia pikir kamu di sana itu sedang selingkuh, gitu loh. Kamu menggugat cerai ini karena kamu sedang dekat dengan seseorang. Kamu juga sedang bermain-main di sana, dan dia ngerasa harga dirinya terlukai ya, merasa harga dirinya terlukai karena dia ngerasa kalah di sini, gitu ya. Dia marah. Namun kalau tindakan tadi saya sampaikan, tindakan untuk mengintrospeksi diri, kenapa surat ini dilayangkan, atau kenapa pasangan saya itu Pisces itu minta bercerai dari saya, melihat ke dalam diri, ini gagal ya. Bahkan mungkin dia bertanya tentang kamu kepada orang-orang yang salah, kepada orang-orang yang keliru, yang kemudian ini makin membuat dia panas ini ya, membuat dia panas. Jadi mungkin dia ngobrol sama temannya, aduh si Pisces mau menggugat saya cerai, sudah selingkuh itu di sana. Nah kira-kira gitu ya. Nah kalau untuk berpisah sama kamu ini masih belum mau, nggak mau dia. Itu tadi ya, akhirnya bukannya dia melihat, oh ya mungkin keliru saya di sana, keliru saya di sini, tidak ke sana dia berpikirnya. Langsung yang bilang bahwa kamu sedang punya, memang kamu selingkuh di sana, gitu dia ya. Jadi itu yang bikin dia tidak mau melepaskan kamu sebenarnya. Enak-enakan kamu di sana, gitu. Padahal diri sendiri pun sedang main-main dengan orang lain. Memang begitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin keliru, kita berpikir juga orang akan tega melakukan hal yang sama, gitu ya. Tidak akan melepaskan kamu, bukan karena ingin memperbaiki. Ini di awal-awal ya, pemikiran dia di awal-awal, bukannya ingin memperbaiki, tetapi lebih ke harga diri yang tercabik-cabik ya. Itu awal-awal kalau kamu minta
mengajukan atau menyampaikan ide untuk berpisah dengan beliau ya. Gitu. Dia tidak nyaman nanti dengan niatan tujuan kamu, dan dia akan buat kamu Pisces juga tidak akan tenang. Lebih cenderung ke situ arahnya ya. Kemudian pertanyaan nomor 3. Kalau rujuk gitu ya. Kalau rujuk, apakah Leo ini akan berubah menjadi lebih baik? Jadi kita lihat energi dia di masa depan ketika kalian masih bersama. Too much, terlalu banyak. Nah, begini saya kalau personal reading ya, saya harus pelan-pelan, saya nggak mau buru-buru. Deck saya banyak, tapi kalau intuisi saya ngomong hanya dengan satu deck, maka saya akan tetap pakai satu deck saja. Ini deck saya. Oke ya. Bagaimana energi dari Leo ketika mereka masih bersama, Leo dan Pisces masih bersama. Oke. Bagaimana energi Leo? Oke. Ini di sini, ini di sini. Oke. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat, jikalah kalian masih bersama dalam hubungan ini, ya, tetap ya, dia ini kayak ketergantungan sama kamu sebenarnya, ya. Ini orang yang ingin satu komitmen, tapi di saat bersamaan juga ingin bebas. Jadi dia ini akan mengkontrol kamu, ya, Pisces. Jadi kalian ini tidak akan balance di sini. Dia mengkontrol kamu atau kamu nanti yang dia izinkan untuk mengkontrol kamu. Gitu ya. Jadi jadi komunikasi di antara kalian berdua ini kurang baik ya. Barangkali mulai dari sekarang juga sudah demikian. Sudah demikian juga, ya. Nah, jadi orangnya kalian ini dari dua orang yang cukup keras juga. Yang cukup keras gitu loh ya. Jikalau ini kartu dia King of Sword ini memang orang yang cukup pintar. Jadi dari tadi ini keluar kartu dia ya, dari tadi keluar King of Sword ini, dan keluar selalu Queen of Sword ini. Jadi ini tentang yang mencari seseorang yang dia rasa bisa menyeimbangi dia gitu loh. Boleh jadi pasangan kamu ini seseorang juga, orang yang cukup pintar juga. Jadi di dalam hal asmara itu, dia bukan sekadar melihat wanita cantik
saja, tidak. Tapi ketika ngobrol tuh nyambung, ketika ngobrol tuh enak. Namun kalau dengan orang-orang terdekat, biasanya ini mau menunjukkan kekonyolannya ya. Jadi tuh kayak yang kasar, yang kayak merendahkan gitu ya. Dan boleh jadi nanti akan ada balas-balasan di antara kalian berdua ketika dia merendahkan kamu. Jika sekarang kamu belum berani ngomong juga merendahkan dia gitu ya, balas-balasan tadi, kamu akan berani nih saya lihat. Cuma jangan kalau untuk kejujuran masih yang bertahap, berproses akan membaik gitu ya. Dan kemudian di sini jika kalian bersama, saya rasa juga dia beban mentalnya ketika dengan kamu ini juga tidak mudah ternyata. Ya, banyak rasa penyesalan, banyak rasa ketakutan-ketakutan dalam proses kalian nanti bersama ketika tidak jadi proses bercerai ini. Ada satu masa dia memang akan kayak males untuk ngubungin kamu gitu ya. Karena ketika dengan kamu itu pikirannya dia itu kalut, pikiran dia itu tidak tenang, ketika ngobrol sama kamu tuh emosi naik gitu ya. Nah, jadi mungkin juga ini dia akan oke, ternyata kamu sudah berani menggugat dia cerai. Berarti dia sudah mulai mikir tuh, waduh, kalau benar-benar perceraian ini terjadi, berarti aku akan sendiri dong, nggak maulah. Nah gitu dia. Sehingga itu tadi ya, dia akan mencari sesuatu yang dia rasa bisa mendampingi dia di masa depan. Seseorang lah kalau saya bilang ya, dia akan mulai pencarian-pencarian tentang kehidupan dia ke depan. Gitu loh. Nah, jika dia ini orang yang kamu kasih pegang uang kamu, saya rasa uang kamu tuh akan diambil alih sama dia gitu ya. Sebelum kamu mungkin jikalah kamu kekeh untuk berpisah, sebelum kamu ngomong langsung sama dia atau menggugat cerai, baiknya kamu tarik dulu semua aset kamu yang mungkin bisa dikuasai oleh beliau. Begitu ya. Karena gini, kalau kita bilang aduh materai banget sih gitu kan, enggak juga. Soalnya itu hasil dari keringat kamu, atau itu hasil dari gunung gini kalian gitu kan, atau itu memang adalah andil kamu di sana. Apalagi jika ini kamu di luar negeri kan, biasanya itu kan nitip sama keluarga di Indonesia gitu kan. Nah, jika seperti itu, amankan dulu yang kamu rasa bisa menyebabkan situasinya semakin, itu kan kalau orang berpisah tuh salah satu yang memberatkan tuh kan harta gono gini ya. Nah, untuk mulus niatan kamu maksud saya. Itu pun jika kamu memang benar-benar kekeh mau berpisah ya. Oke. Nah, tapi di sini kalau saya lihat dia untuk bekerja ya. Nanti dia ini akan bekerja ini. Jika mungkin selama ini dia berketergantungan keuangan dari kamu, nanti dia akan menunjukkan atau dia akan mulai cari-cari pekerjaan gitu ya. Nah, untuk jika dia memang sudah bekerja, dia akan bekerja lebih serius lagi gitu. Oke, dia akan bekerja lebih serius lagi. Nah gini, untuk mempertahankan rumah tangga ini masih terus baik, dan dia akan berusaha nanti ya, bukan cepat-cepat ya. Misalnya begitu kamu bilang kamu mau bercerai, atau oke lah misalnya tidak kamu pun bilang mau bercerai dengan beliau, tapi tidak di tahun ini akan ada perubahan yang cukup baik dari beliaunya ya. Orang kan akan tumbuh kembang begitu ya. Dan puji Tuhannya Leo yang terkoneksi sama kamu ini nanti di perjalanan hidupnya, entah tahun depannya lagi, ini kan butuh kesabaran ya. Jika mau sabar, jika enggak ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih mau bersabar, dia akan berubah gitu ya. Dia akan pakai hati lah sama kamu
gitu. Kalau di awal-awalnya sih tidak ya, di perjalanan dalam waktu dekat ini tidak, masih yang tidak bertanggung jawab tentang keluarga gitu ya, dalam pekerjaan. Tapi gini loh, dengan kamu ini dia akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lah, tapi mungkin dia tidak masih belum menutup koneksi dengan lawan jenis. Masih tetap akan ada nih, paling nggak nih chatting-chattingan, telepon-teleponan dengan lawan jenis gitu loh ya. Dan di sini kalau saya lihat di perjalanan hubungan kalian ini, sebenarnya kamu bisa mengkontrol orang ini ya, sebenarnya bisa gitu. Tapi dari cara bicara kamu itu yang seperti apa, model kamu tuh komunikasi dengan beliau itu yang seperti apa gitu loh. Kalau kamu keras, orang ini juga keras gitu ya. Kamu boleh tegas, sebenarnya dengan beliau ini. Beliau ini bukan orang yang bodoh juga ya, kalau saya bilang. Beliau ini, Leo ini orang yang sebenarnya bisa diberi kata-kata gitu loh. Tapi kata-kata yang membangun tadi. Jangan kita mengkritik dia. Kalau orang yang model seperti ini, jadi kan itu kan banyak model-model manusia ya. Ada yang satu tipe itu yang harus digap, yang harus didap gitu ya, baru dia bisa paham. Ada yang dimanja-manjain, ada yang gitu-gituin ya. Ngerti. Ada yang dimotivasi. Lah, kebetulan Leo yang terkoneksi sama kamu ini tipe-tipe orang yang dimotivasi gitu loh. Lah, kalau kamu dengan sistem-sistem yang lu jual gua beli gitu loh. Ya, walaupun orang keliru ya, memang perjalanan dia ini dia banyak keliru. Namanya hidup. Kita saja pun tidak murni juga gitu ya. Kita juga pun mau dengan yang pikiran tidak clear untuk ngomong, untuk berlaku. Begitu juga dia. Nah, jadi kalau saya lihat di masa depan, jika kamu memang masih mau bertahan dengan beliau ini, komunikasi itu loh yang perlu diperbaiki. Koneksi ini loh yang perlu diperbaiki. Ya, terutama dari kamu Pisces. Gitu loh ya. Ini bisa akan menjadi baik-baik saja. Bisa akan menjadi baik-baik saja. Oke, tergantung bagaimanalah kamu men-trigger dia. Oke. Jika kamu terlalu lama berpisah dengan Leo ini, saya lihat ini jika lama ya, ini dia akan terkoneksi satu saat dengan orang yang cukup serius nanti di masa depan dengan dia. Oke? Itulah kalau memang LDR. Apalagi kalau kalian jarang bertemu, dalam setahun itu mungkin ketemunya cuma sekali. Jangan-jangan kalau koneksi video call atau teleponan juga jarang gitu kan, itu agak berat. Jika juga ini masih sama-sama muda, masih masa-masa yang, jadi gini ya, kita nggak bisa hanya bilang dengan keagamaan. Agama itu memang tidak bisa dipisahkan dia dengan keduniawian. Jadi orang, apalagi kalian ini kan sudah hubungan rumah tangga ya, ada kebutuhan biologis di sana gitu loh. Jangan terlalu lama ditinggalkan pasangan gitu ya. Mungkin kalau kita bilang konservatif banget sih Cici Mari ini, tapi memang itu kenyataan yang sesungguhnya. Terlalu banyak perselingkuhan yang terjadi karena kepuasan secara seksual tidak terpenuhi. Jadi kita ini harus balance vertikal dan horizontal. Dengan Tuhan tegak lurus, dengan manusia juga harus sama rata gitu loh. Memang dia harus di dua sisi ini tidak bisa dipisahkan, harus komplit karena kita masih terjebak di tubuh fisik yang ada kebutuhan, dan itu salah satu faktor menyebabkan rumah tangga harmonis atau juga menyebabkan rumah tangga kacau balau gitu ya. Jadi tolong dipertimbangkan itu gitu ya. Ada kok teknik-tekniknya, kalian akan menemukan jika memang masih bersepakat untuk bersama.
tanpa arahan saya atau si Anu kalian berdua nanti akan bisa mendapatkan kesepakatan bagaimana supaya kalian bisa bersama gitu ya. Mungkin menabung someday pulang ke Indonesia untuk bikin bisnis sendiri gitu ya, kamu yang kebetulan karena yang di luar negeri ya, begitu. Temukanlah kesepakatan untuk bersama karena ini rumah tangga. Kalau mau berpisah juga saya rasa nggak ada salah ya. Kalau berpisah juga nggak ada salah, tapi coba kita lihat ya, apakah ketika berpisah hidup kamu akan lebih baik. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat ambigu ya, apakah kehidupan lebih baik. Jadi bagaimana kehidupan kita salah satu kreatornya memang atas izin Tuhan. Jika upaya kita berselaras dengan ketuhanan, dengan Tuhan, dengan beliau, maka semua akan baik-baik saja. Jika kita melanggar peraturan beliau, ya ajablah kita kan gitu ya, ajablah kita. Nah, tapi kalau kita mau, misalnya kita mau kaya, kerja, kita mau punya pasangan baru, pasangan lain, suami baru yang untuk mendampingi kita yang kali ini lebih serius, benahi dulu diri, jadilah perempuan baik-baik ya, jangan mau terkoneksi dengan suami orang, jangan mau terkoneksi dengan laki-laki tak jelas, jangan mau terkoneksi dengan orang-orang yang kira-kiranya tidak potensial kan gitu ya, jangan main-main api gitu ya, kenali diri, jika mudah jatuh cinta ya itu dikurang-kurangi, silahkan membuka pergaulan luas-luas. Namun tadi sifat-sifat baper itu dibuang gitu ya. Itu aja sih sebenarnya, tidak perlu pakai tarot itu sebenarnya. Bagaimana kehidupan saya ke depan, jalankan dengan berkesadaran. Tapi kita lihat tantangan kamu, mungkin dari asmara. Apakah setelah dengan berpisah langsung ketemu dengan orang baik-baik gitu ya? Coba kita lihat. Ini waktu kamu udah habis sebenarnya. Apakah kamu akan ketemu dengan langsung orang baik-baik? Tidak. Kamu akan ketemu dulu dengan orang yang mencari keuntungan dari kamu, gitu ya. Atau memang kamu ini nanti akan terkoneksi dengan orang yang kamu tidak tulus di sana, gitu loh. Jadi kamu akan ditemukan dulu dengan fase pembelajaran lagi. Orang yang tidak tulus ke kamu atau kamu nanti yang tidak tulus ke orang. Tetapi siapapun, jadi gini ya, kalaupun kamu tidak tulus duluan dengan seseorang, kamu akan mendapatkan karmanya di sini. Someday orang juga akan datang memanfaatkan kamu. Intinya jangan buru-buru untuk kemudian jatuh cinta, gitu ya. Pemikiran kamu belum jelas, masih belum tenang, batin kamu masih belum damai, gitu ya. Sehingga peluang-peluang ketemu orang yang memanfaatkan atau dimanfaatkan itu besar. Kita lihat bagaimana keuangan kamu jika berpisah, keuangan jika berpisah. Oke, jika berpisah keuangan, saya rasa ini keuangan baik-baik saja ya, walaupun memang ada perjuangan di sana. Tapi gini, upaya tidak hasil tidak akan mengkhianati upaya. Namun kalau dari segi keuangan, aral rintangan ada, tapi semua akan baik-baik saja, gitu ya. Tidak ada yang mulus-mulus, itu maksud saya. Gitu loh. Apalagi mau kamu tanya ya, kalau berpisah ngapain tuh? Apalagi mungkin itu aja sih ya. Hati-hatilah dengan orang yang datang mendekati kamu ketika berpisah, begitu ya. Oke, itu aja sih. Karir memang mungkin dari sini ya. Tapi kita lihat ya karir kamu dalam tahun ini. Kita lihat. Itu pertanyaan kamu terakhir. Untung saya baca. Karir. Bisnis apa kamu? Saya lupa tanya. Jangan-jangan kamu hanya karyawan. Kalau karyawan sih. Karir. Bagaimana karir? Karyawan perusahaan kah? Atau apa? Karir. Karir. Oke, di karir. Karir saya lihat baik-baik saja ya. Kamu akan jatuh cinta, hati-hati, kamu akan jatuh cinta dengan seseorang yang mungkin tidak jauh-jauh terlibat di ruang pekerjaan kamu. Apalah jenis pekerjaan kamu. Namun kalau misalnya bisnis tender kamu di bisnis yang demikian, ini akan datang project-project yang lumayan lah, yang lumayan menjanjikan. Ketika kamu juga pandai ngelobi, semua itu kan
dari teknik ya, teknik ngelobi, teknik relationship, teknik yang mendekatkan diri ke rekan-rekan gitu kan, ini karir kamu akan baik-baik saja gitu ya. Tidak ada masalah saya rasa kalau dengan keuangan. Kalau pekerjaan saja sudah oke, berarti kan uang akan mengikuti gitu ya. Kalau kita berantakan kerjaannya, dengan rekan-rekan juga kacau, apalagi dengan atasan kita tuh ngelawan aja, tidak manut, tidak patuh dengan peraturan perusahaan, ya kita amburadul kan gitu ya. Tapi di sini kalau saya lihat kamu pokoknya gitu ya, ikuti apa itu namanya, protokol di perusahaan lah gitu ya, ikuti peraturan-peraturan lah gitu, pandai-pandai untuk berelasi dengan atasan, dengan rekan-rekan gitu ya, maka semua akan baik-baik aja. Kejujuran tentu saja, tapi itu tantangannya akan datang seseorang yang mungkin terlibat asmara dengan kamu di ruang pekerjaan. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Pisces pahami ya, dan terima kasih sudah mau terkoneksi dengan saya.